Salam keajaiban para pesulap Indonesia. Semoga kalian saat ini selalu mendapatkan keajaiban-keajaiban yang positif dalam berkegiatan, dalam mendidik karir. Sesuai janji saya bahwa saya akan memberikan pengalaman-pengalaman saya ketika saya bekerja sama dengan para master, dan tentunya juga saya akan memberikan tips pada semuanya untuk agar bisa mencapai ke tingkat kesuksesan yang diharapkan. Memang sebuah keprihatinan, terus terang saat ini saya merasakan sebuah keprihatinan jika mencermati dunia magic atau dunia sulap di Indonesia. Kenapa? Ya, ketika era setelah ada kompetisi besar-besaran, pemilihan The Master, ini seperti mengalami satu sebuah degradasi kreativitas, degradasi karakter. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa mengurai lewat sebuah benang merah. Jika kita mengambil di era itu adalah di era tahun 90 menjelang tahun 2000. Saat itu muncul fenomena Deddy Corbuzier. Dia bisa mempertahankan kreativitasnya hingga membuat kompetisi magic, kompetisi sulap yang sangat luar biasa. Namun The Master ketika itu menjadi puncak dan anti klimaks dari dunia sulap Indonesia. Semua terasa dieksplor, sehingga setelah terjadi kompetisi itu tidak muncul lagi sosok-sosok karakter yang baru, yang fenomenal. Kita ingat dalam The Master itu beberapa orang bisa menjadi fenomenal. Kenapa? Karena karakter. Ya, karakter itu sangat penting. Repotnya ketika pada zaman keemasan dunia sulap di Indonesia berkembang pesat, para generasi penerus sulap Indonesia ini cenderung meniru karakter yang sudah ada. Gaya ngomong, bahasa tubuh, ataupun apa, sehingga tidak berusaha mencari, tidak berusaha memunculkan diri sendiri. Yang sangat penting adalah buat para pesulap itu menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Tokoh-tokoh pesulap ataupun siapapun yang dikagumi cukuplah menjadi inspirasi, menjadi
ya untuk memancing gairah, tapi jangan ditiru. Ketika ditiru, orang ingin meniru Deddy Corbuzier, ada yang pengen meniru Romy Rafael, ada yang pengen meniru Damian atau pesulap luar negeri, pengen meniru Houdini, pengen meniru Lance Burton, pengen meniru David Copperfield, pengen meniru. Tidak akan berhasil. Sebab dunia sulap perlu sesuatu yang fenomenal. Sedikit cerita. Dan tentunya jika saya akan menceritakan para master yang sudah ada, saya akan bercerita tentang hal-hal kreativitasnya, idealismenya, keras kepalanya, lucunya, dan bagaimana ketika berantem masalah kreativitas dengan saya. Tentunya akan menarik dan tentunya juga akan menjadi inspirasi buat kalian semua. Deddy Corbuzier tidak mudah untuk mencapai seperti apa yang sekarang ini. Dia melewati banyak proses dan saya mengenalnya. Ketika dia muncul, orang publik melihat sosok. Wih, siapa ini? Karena begitu muncul adalah yang tidak ada dan jarang dilihat. Ada sesuatu yang baru. Baik karakter ataupun permainannya. Di Indonesia. Jadi, dia dengan gaya karakter semacam itu mempertahankannya tidak mudah. Dan saya sering berdebat kala itu dari rambut yang belum begitu memakan areal jidatnya sampai akhirnya tambah luas. Itu dia lalui dengan pengorbanan. Ya, saya tahu Deddy Corbuzier, dia menjadi dirinya dan dengan pengorbanan yang tentunya kalau saya melihat adalah hal yang menyakitkan. Kenapa? Kalian tahu nggak? Untuk mencapai karakter dengan di sini runcing kemudian seperti ini tidak mudah. Karena ketika itu untuk mempertahankan seperti itu, dia rela mengerok kemudian mencabut satu-satu rambutnya dengan alat pencabut rambut. Apa yang terjadi? Saya terdiam. Dalam hati saya berkata, luar biasa pengorbananmu. Ya, di mana saya terkadang melihat ada darah di sini karena rambut yang dicabut seperti itu. Nah, lantas terus bagaimana? Lantas untuk mendengar cerita-cerita yang semacam ini, juga tip yang akan saya berikan, tentunya kalian semua perlu subscribe, ya, agar nanti notifikasi ketika hal ini ada yang baru, kalian tidak ketinggalan.
Dan saya juga tentunya nanti akan membuka menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kolom komentar kalian. Apa saja, tentunya dalam dunia panggung. Sebab dalam dunia persulapan, dalam dunia magic permainan, saya yakin kalian semua sudah lebih jago. Kalian semua luar biasa. Namun tentunya pengetahuan panggung kalian harus mempunyai bekal. Jangan lupa episode selanjutnya komentari atau bertanya, kemudian subscribe. Saya tunggu untuk cerita-cerita selanjutnya. Salam keajaiban.